Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya jika kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelumnya ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Surahmayani, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2022. Jadi, saya pada saat ini akan membahas mengenai konsentrasi belajar. Nah, apakah dari kalian sudah pernah mendengar mengenai konsentrasi belajar atau belum? Atau bahkan mungkin ada dari kalian yang sudah mengetahui apa itu konsentrasi belajar, faktor-faktor penyebab menurunnya konsentrasi belajar, dan cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep-konsep tersebut. Jadi, adakah dari kalian yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai apa saja sih yang kalian ketahui mengenai konsentrasi belajar? Jadi, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Jadi, langsung saja, konsentrasi belajar itu berasal dari dua kata. Yang pertama konsentrasi dan yang kedua belajar. Kata konsentrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris concentrate yang berarti memusatkan dan concentration yang berarti pemusatan. Sedangkan untuk kata belajar berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari kata kerja ajar. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan atau usaha untuk memperoleh ilmu. Adapun untuk definisi konsentrasi belajar yang dikemukakan oleh para ahli yaitu yang pertama, definisi konsentrasi belajar yang dikemukakan oleh Iqbal dan kawan-kawan. Menurut Iqbal dan kawan-kawan, konsentrasi belajar merupakan proses pemusatan perhatian yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses perubahan tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk penguasaan, penggunaan dan evaluasi nilai dan sikap, pengetahuan dasar dan keterampilan yang dapat dilihat pada setiap bidang mata pelajaran. Kemudian dilanjutkan oleh Pili yang mengungkapkan bahwa konsentrasi belajar adalah suatu proses usaha seseorang untuk mengarahkan perhatian dan pemikirannya terhadap kegiatan belajar dengan cara mengesampingkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Jika dikaitkan dalam pembelajaran, maka dapat dilihat bahwa konsentrasi belajar merupakan sebuah usaha pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan cara mengesampingkan hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran yang diterimanya. Sedangkan menurut Nur, konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk dapat mengarahkan segala pikiran dan perbuatan sehingga dia mampu untuk mempelajari suatu hal itu dengan baik, sehingga wawasan dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pembelajaran itu dapat dia pahami dengan baik. Dan wawasan tersebut tidak mudah hilang karena konsentrasinya telah difokuskan pada mata pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Komang juga menyatakan bahwa konsentrasi belajar merupakan sebuah kondisi di mana kemampuan seseorang untuk dapat memusatkan perhatiannya atau pikirannya dalam proses perubahan tingkah laku ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, konsentrasi merupakan usaha masing-masing individu untuk dapat memfokuskan perhatian dan pemikirannya terhadap suatu objek atau suatu pelajaran sehingga dapat dimengerti, dipahami, dan meminimalisir perhatiannya dapat terpecah dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan menurut Isnawati, konsentrasi belajar merupakan pemusatan pikiran dan aktivitas
pada suatu item yang dikonsentrasikan dengan cara membubarkan ataupun menyimpan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran yang sedang dibahas dan di dan mereka itu berusaha untuk tidak memusatkan perhatiannya terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran yang sedang dibahas. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan, menurut kalian konsentrasi belajar itu apa sih? Baik, jadi berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar merupakan sebuah kemampuan individu untuk dapat memusatkan pikirannya, dapat mengamati dengan seksama, dan tidak terpengaruh oleh berbagai gangguan, baik itu gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar, yang dapat mengurangi perhatian atau fokusnya yang diarahkan pada materi pembelajaran yang sedang dibahas, sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan, dan wawasan peserta didik itu semakin bertambah, semakin banyaknya juga materi yang disampaikan. Baik, karena definisi konsentrasi belajar telah kita bahas dan diskusikan secara bersama-sama, maka selanjutnya pembahasan kita beralih kepada faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Jadi, menurut Dores dan kawan-kawan, mereka mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa itu terdapat dua, yaitu yang pertama faktor pendorong. Faktor pendorong ada beberapa, yaitu adanya motivasi belajar dari dalam diri siswa, adanya dorongan atau motivasi yang diberikan oleh guru, keluarga, orang tua, sahabat, ataupun dorongan-dorongan yang berasal dari masyarakat atau lingkungan sekitar dari siswa tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang tenang dan nyaman, sehingga hal ini dapat memungkinkan siswa untuk dapat memfokuskan dirinya kepada mata pelajaran yang sedang dibahas di dalam kelas. Yang keempat yaitu ruang kelas yang bersih dan kondusif yang dapat mendukung siswa merasa nyaman di dalam kelas, sehingga perhatian siswa itu terfokus pada mata pelajaran yang sedang dibahas. Yang terakhir yaitu udara yang bersih dari polusi. Seperti yang kita tahu, apabila udara bersih dari polusi, maka kesehatan kita akan terjaga. Dan otomatis fokus kita juga semakin meningkat terhadap pembelajaran yang telah berlangsung di kelas. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Yang faktor-faktor penghambat ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, teman sekelas yang ribut dan mengajak mengobrol pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini juga otomatis dapat memecah fokus atau perhatian siswa terhadap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu siswa tidak memiliki motivasi belajar di dalam dirinya. Bisa saja siswa tersebut memiliki motivasi belajar, akan tetapi motivasi belajar tersebut tidak cukup kuat, tidak cukup tinggi untuk dapat mendorong siswa untuk fokus dan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, kurangnya suasana kelas yang kondusif dan mendukung siswa. Misalnya penerangan di dalam kelas itu kurang baik, seperti tidak ada bola lampu yang berada di dalam ruang kelas. Yang terakhir yaitu siswa merasa bosan, takut, dan gugup. Nah, hal-hal ini juga biasa terjadi di dalam kelas. Misalnya siswa yang belajar matematika cenderung merasa takut sehingga tidak dapat memfokuskan perhatiannya kepada penjelasan yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian dilanjutkan oleh Kartini dan Saadah juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa itu dapat berupa faktor internal dan eksternal. Antara lain, yang pertama faktor pendorong yang berasal dari dalam. Faktor internal ini merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan oleh pelajar atau peserta didik guna membentuk konsentrasinya dalam belajar. Faktor ini meliputi kesehatan jasmani dan rohani seperti kondisi badan yang normal, cukup makan, tidur, serta istirahat,
memiliki panca indera yang baik, dan sebagainya. Adapun untuk faktor rohani adalah kondisi sehari-hari yang tenang, tidak merasa depresi atau stres, dan keadaan mood sedang dalam keadaan baik. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, faktor ini juga mempengaruhi konsentrasi belajar siswa seseorang, yaitu yakni dari dukungan sekitar, misalnya dukungan keluarga, dukungan guru, teman, sahabat, maupun orang-orang terdekat. Misalnya dukungan dari masyarakat juga ikut mempengaruhi eh, konsentrasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat tingkat konsentrasi belajar siswa. Yang pertama yaitu siswa tidak memiliki motivasi belajar di dalam dirinya. Yang kedua yaitu suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif. Misalnya suasana yang ramai dan bising tentu saja sangat mengganggu siswa yang ingin belajar dengan suasana yang tenang dan hening. Demikian pula bila dalam satu rumah terdapat lebih dari satu tipe cara belajar siswa. Misalnya di satu sisi ada salah satu siswa yang baru bisa belajar apabila dia mendengarkan musik dengan suara yang cukup kencang atau cukup keras. Sedangkan siswa lainnya menghendaki suasana yang hening dan tidak terdapat keramaian. Kemudian yang ketiga, kondisi kesehatan siswa. Bila siswa terlihat tidak mau ketika menghadapi materi pelajaran yang sedang dijalaninya, maka kita hendaknya tidak tergesa-gesa untuk menghakimi bahwa dia itu malas belajar. Bisa saja siswa tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang bermasalah atau kesehatannya kurang baik. Kemudian yang terakhir yaitu siswa merasa jenuh. Beban pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa itu sangat banyak. Belum lagi siswa itu dituntut untuk memiliki keterampilan-keterampilan tambahan yang tidak jarang beberapa dari mereka itu harus mengikuti beberapa pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya kursus dan lain-lain sebagainya. Karena adanya beragam kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa, maka siswa cenderung merasa jenuh dengan aktivitas-aktivitas atau rutinitas yang itu-itu saja. Baik, selanjutnya setelah faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa, maka kita akan membahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar di dalam diri siswa. Yang pertama yaitu mengajak siswa bermain permainan atau game yang dapat mencairkan suasana dan meningkatkan konsentrasi atau fokus siswa. Permainan yang dapat digunakan bisa berupa game yang berkaitan dengan materi yang dibahas atau game yang dapat meningkatkan konsentrasi siswa secara umum. Dalam hal ini, game yang sering dilakukan yaitu ice breaking atau game-game pertanyaan yang kemudian apabila bisa dijawab oleh siswa maka akan mendapatkan nilai tambahan. Yang kedua yaitu melakukan tanya jawab dengan pertanyaan tentang materi yang sudah dibahas atau materi yang sedang dibahas untuk dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Dengan mengajukan pertanyaan, guru juga dapat mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Dan guru juga dapat menyampaikan penjelasan yang lebih detail apabila diperlukan. Selain itu, dengan menjawab pertanyaan, siswa akan lebih fokus pada materi yang sedang dibahas dan lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, pemberian waktu istirahat yang cukup untuk peserta didik juga sangat diperlukan. Mengapa? Karena memberikan waktu istirahat untuk sejenak selama pembelajaran itu sangat penting untuk dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa. Apabila siswa memiliki istirahat yang cukup, maka ini dapat membantu siswa untuk meregenerasi energinya dan meningkatkan konsentrasi siswa selama belajar. Selain itu, istirahat juga dapat membantu siswa untuk menenangkan pikiran dan mengurangi tekanan stres. Oleh karena itu, di sela-sela pembelajaran harus disiapkan dengan baik untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi siswa. Nah, di sini juga kita dapat
memberikan jeda untuk membahas materi-materi pembelajaran dengan cara memberikan ice breaking atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat menarik minat siswa untuk belajar mengenai materi ini. Yang keempat yaitu melakukan pemanasan sebelum memulai pembelajaran, seperti olahraga ringan ataupun latihan pernafasan untuk dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Yang kelima yaitu mengupayakan lingkungan atau keadaan yang kondusif seperti menjaga suhu ruangan, menjaga cahaya yang cukup untuk dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa di kelas. Yang keenam yaitu belajar dengan metode yang tidak monoton, seperti belajar sambil bermain game atau menyelipkan humor ataupun intermezzo-intermezzo yang berfungsi untuk dapat memecah suasana kelas yang mulai hilang. Yang ketujuh yaitu melakukan rotasi bangku atau melakukan kegiatan kerja kelompok atau berdiskusi dengan teman-teman di kelas. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan variasi pada pembelajaran dan meningkatkan konsentrasi siswa sehingga siswa tidak merasa jenuh dengan aktivitas pembelajaran yang itu saja. Yang terakhir yaitu melakukan pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan bakat siswa atau bakat peserta didik, sehingga peserta didik lebih fokus dan tertarik pada materi yang telah disampaikan oleh guru. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Menurut kalian, konsentrasi itu penting nggak sih untuk kehidupan kita? Apakah kita sebagai peserta didik harus dapat berkonsentrasi untuk dapat memperoleh hasil belajar atau prestasi belajar yang bagus? Mungkin itu saja. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.